Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Romo Agustinus Trianto SSCC, di dalam catatan pesiara. Sangat biasa, sangat lumrah, sangat wajar ketika kita di dalam kesulitan akhirnya mempertanyakan, di manakah Tuhan? Di manakah Dia? Kok seolah-olah diam saja? Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sangat wajar kita kadang bertanya. Tetapi mari kita belajar dari Esther yang tetap berpegang teguh di dalam kesulitannya, yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi tantangan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak menghujat Tuhan, tetapi mencoba mencari kehendak Tuhan di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang mesti dia lalui. Akhirnya apa? Dia pun menemukan sukacita karena dia tidak mengkhianati imannya di saat-saat sulit. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini jelas dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang kita mengatakan katanya seiman, hanya salah sedikit tidak meminta tidak mau maafkan, atau kita sombong seolah-olah kita paling benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, meminta maaf pasti dimaafkan, tetapi bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab kita. Ketika kita merusakkan atau menghancurkan sesuatu, kita pun bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Maaf pasti sebagai orang beriman kita memaafkan, tetapi apa yang dirusak tetap harus diperbaiki. Apa artinya hari ini hal pengabulan doa? Kadang kita berdoa, Tuhan berikanlah ini dan itu, tetapi sudahkah ada kita usaha? Ataukah kita hanya ketika mentok tidak bisa kesana kemari baru kita ingat Tuhan? Mental apakah iman kita? Kita bukan seorang pengemis di dalam beriman. Kita bukan seorang pengamen di dalam beriman. Kita juga bukan seorang usahawan atau seorang kantoran atau seorang pejabat yang di dalam iman. Di hadapan Tuhan kita semua diajari untuk menjadi anak dan menjadikan Bapa sebagai sahabat kita. Artinya bagaimana? Kita belajar mengetuk hati Tuhan, meminta dengan rendah hati, dan berusaha. Berdoa menuntut suatu kerendahan hati. Dan supaya terwujud, marilah kita mewujudkan itu dalam usaha kita. Jangan kita hanya meminta, merasa diri paling benar, hanya bisanya meminta maaf atau menuntut orang meminta maaf, tetapi diri kita tidak pernah merasa bersalah. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang beriman tentu mengevaluasi diri dulu. Jangan hanya bisanya menuntut orang meminta maaf, menuntut orang untuk mengerti bahwa dirinya yang paling benar padahal sudah faktanya, nyatanya salah. Mari kita belajar. Kita berdoa di dalam kerendahan hati. Kita berdoa di dalam disposisi batin yang baik. Bukan membenarkan diri, bukan angkuh, dan bukan seolah-olah orang beriman tidak mengerti perasaan kita. Namanya kita membuat salah, tentu kita bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Bukan malah melibatkan banyak orang untuk menanggung hanya karena kesalahan kita, hanya karena kita tidak mau mengakui kesalahan, hanya karena kita merasa diri paling benar. Akhirnya melibatkan banyak orang yang tidak tahu menanggung salah kita, menanggung akibat dari perbuatan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal berdoa, mari kita belajar dari Esther. Kita juga belajar dari Yesus yang mengajari kita untuk berdoa.
Mari kita belajar dengan hati rendah hati, mengevaluasi diri, mengusahakan perbaikan diri, dan mengevaluasi secara terus-menerus. Masa pertobatan adalah masa perbaikan. Bagaimana kita belajar berdoa, bagaimana kita belajar untuk hidup bersama, dan bagaimana kita mewartakan kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan membantu kita untuk menjadi sahabat orang beriman. Artinya bagaimana? Ketika kita salah, kita berani meminta maaf dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah kita langgar dan apa yang telah kita rusak dan apa yang telah kita sakiti. Kita pun berkewajiban untuk memperbaiki semua itu. Tuhan memberkati kita semua dan semoga kasih Tuhan melimpah atas kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.